Saya Harja Saputra selaku ketua kelompok di kelompok 5 yang semangat. Halo, nama saya Sofia Brilian. Saya Andreka Taliasa Samira. Saya Farah Mesmari Wandari Hasakama. Saya Septiana Umilaili. Dan saya Cutrara. You know then it's about you, baby. Ini seputar profil dan sejarah koperasi. Yang pertama bisa diceritakan bagaimana sejarah berdirinya koperasi ini. Baik, terima kasih. Terkait berdirinya koperasi ini, sebenarnya kalau kita menurut ke belakang, perusahaan PDAM ini kan berdiri dari awal tahun 1986. Cuma koperasinya bukan tahun 1986. Koperasinya itu setelah 4-5 tahun setelah berdirinya PDAM. Jadi mungkin dia karena koperasi ini kan baru. Koperasi ini sebenarnya kalau mau ditanya saya tahun berdirinya, silakan saya juga masuk di tahun 2005. Nah, karena perusahaan ini sudah ada sejak tahun 1996. Cuma pada saat itu pergantian pengurus, bukan dipilih rapat anggota tahunan, dari pejabat lama. Saya juga baru memimpin sekitar 3-4 tahunan. Kan masa satu jabatan itu masa 4 tahun, baru dipilih kembali. Dan mungkin saya juga sudah mau berakhir di bulan Juli nanti. Nah, makanya kalau kita mau bicara tentang sejarah, nanti dulu saya cari regulatornya. Yang saya bilang tadi, kita mau cari dulu supaya jelaskan. Maka kalian menyusun itu jelas tahun berapa. Cuma kalau mau ditanya koperasi, kita bergerak di bidang simpan pinjam ya. Cuma anggotanya kita semua karyawan yang ada di terus lagi bertanya. Yang kedua, apa visi dan misi dari koperasi? Sebenarnya visi misi ini kan sebenarnya tujuan kita mendirikan koperasi ini sebenarnya untuk mempermudah kita terhadap istilahnya apa karyawan untuk pinjam, mudah saja bisa pinjamannya, karena kan kita juga bunganya dia menurun kan, dia kemana dia menurun, semakin baik itu suku bunga semakin kecil. Nah misalnya pinjam 2 juta, itu waktu pengembaliannya hanya 10 bulan. Nah, jadi dia menurun sulit. Istilahnya hanya mempermudah kita sisi karyawan ketika ada kebutuhan apa-apa. Untuk saat ini jumlah anggota koperasi ada berapa? Kalau untuk saat ini berdasarkan jumlah banyak pegawai, Kalau jumlah pegawainya, jumlah pegawai sudah sama sekitar 200. itu juga sudah termasuk dari anggota koperasi juga. Ada yang mungkin baru kayak adiknya Lista itu kan baru. Atau mungkin kapan dia mendaftar sebagai anggota, dia sudah ditetapkan, akan ditetapkan sebagai anggota. Jadi ada memang perekrutan anggota baru dari perusahaan untuk yang masuk ke koperasi. Sebenarnya koperasinya terang kalau untuk bergerak di bidang lain banyak cabang yang kita bisa untuk, cuma kita belum bisa laksanakan semuanya karena terkait dengan pendanaan. Memang kita setiap tahunnya itu dievaluasi oleh koperasi, dinas koperasi, karena kita tetap tegak, ada izinnya, ada jenis usahanya, dan setiap tahun kita dituntut untuk tahun untuk melaporkan komisi keuangan kita, karena koperasi yang istilahnya yang bagus itu kan harus terdaftar, harus terlegalitas, karena itu kan biar bagaimanapun jenis usaha, jenis usaha yang kita jalankan dalam sebuah perusahaan sebenarnya tujuannya untuk mempermudah karyawan saja. Selanjutnya ini terkait dengan struktur organisasi koperasi ini. Struktur organisasi kita ini kalau mau dibicara, dia cuma ada dewan pengawas, di bawah itu ada ketua, sekretaris, dan cuma itu. Ya tidak, selebihnya itu anggota.
Tapi lebih bagus untuk jelasnya, nanti saya cari dulu literaturnya. Di situ kan ada yang saya beberapa masih di PPF. Tapi sejujurnya saya sebenarnya koperasi ini kalau mau dikatakan sehat tidak juga sehat. Beda dengan koperasi-koperasi besar. Kenapa? Karena kita keterbatasan modal itu. Kita hanya sebagai apa menjadi pinjaman simpanan wajib, ada simpanan sukarela, ya kan? Ada istilahnya itu yang kita coba putar saja setiap bulan. Saya di bulan ini ada pinjam itu dari pengembalian itu saja kita putar. Sehingga kalau mau dikatakan koperasi sehat tidak. Kalau memang kita sudah sehat, sebenarnya levelnya kita sudah bisa pengembangan. Persoalannya makanya memang kemarin kita coba untuk mau kita bantu banyak jalan-jalan kita. Cuma itu lagi mampu tidak kita mengembalikan karena kita kan cuma basic pinjam masuk hanya terputar-putar di situ saja. Paling juga yang kita dapatkan Apa saja produk atau layanan utama yang ditawarkan oleh koperasi? Produk layanan sebenarnya kita tadi saya bilang kita kan cuma koperasi simpan pinjam. Iya kan? Paling kita umumkan ya satu lagi yang mau pinjam karena dananya ada, ya kan? Karena produk jasa saja untuk simpan pinjam kan. Makanya itu saya katakan tadi kita ada pengembangan besar dalam segi aturan dasar kita. Nah, sebenarnya paling bagus kalau dari mau paling bagus kalau dari mau koperasi yang sistem manajemennya sudah bagus, koperasi apa itu yang dia kelola syariah, koperasi syariah. Ada itu mau jadi begini, iya yang besar sekali itu, bahkan sampai orang mau kawin pun nggak ada. Iya tak? Ada kan? Ada tuh. Nah itu paling bagus masuk ke situ karena banyak produk-produknya mereka. Saya saja waktu sosialisasi di hotel kota kaget juga ada koperasi itu, wow besar sekali, mendanai hampir semua, bahkan orang mau umroh mereka danai lewat pengelolaan koperasi itu. Banyak produk-produk yang mereka keluar. Memang aturan koperasi yang terbaru itu sudah harus diadakan kembali karena sudah harus masuk ke dalam apa istilahnya lembaga keuangan ini yang maksudnya dimonitoring oleh apa itu istilahnya lembaga keuangan ini supaya bahwa koperasi kita sehat. Kalau memang ada dikeluarkan dilakukan apa istilahnya lembaga keuangan ini apa istilahnya OJK otoritas jasa keuangan kan itu kan sekarang lagi di semua baik perusahaan koperasi maupun perusahaan daerah itu harus di OJK semua karena mengingat sampai terjadi kesalahan. Terus Kan tadi terkait untuk pendaftaran karyawan. Nah, bagaimana proses pendaftaran anggota baru? pendaftaran anggota baru kita ambil sejak karyawan itu sah dan sudah terdaftar sebagai maksudnya sudah terangkat sebagai karyawan kedua di KDADN. Dan itu otomatis menjadi Persyaratannya apa saja? sebenarnya tidak. Seperti yang penting sudah termasuk anggota karyawan, sudah masuk anggota koperasi, ya kan? Kalau memang kalau kita bisa bilang tadi kalau koperasi yang sudah bagus, sudah finance, sudah mantap, itu kan dia harus ada izinnya dulu, ada televisinya, apa dan semuanya, kan? Tapi tidak. Dasar peningkatan sebagai koperasi ketika ditetapkan sebagai TNT-nya itu kalau masuk ke penggunaan baru sudah lakukan 100% atau 80% pegawai, itu sudah otomatis. Oke? Lagi? Ini mengenai sistem keuangan.
sistem pengelolaan keuangan koperasi? Sistem keuangan itu kan sebagai sistem keuangan yang kita lakukan itu kan sistem keuangan koperasi yang mengikuti sistem pinjam. Maksudnya berapa, keluarnya berapa, administrasinya berapa. Dia sistem keuangan yang biasa, itu tidak yang rumit. Ya kan sistem keuangan koperasi memang sudah diatur oleh peraturan koperasi itu sendiri. Kalau definisi pinjam itu seperti apa? Kan dia tidak seperti akuntansi yang rumit, seperti jasa dagang apa semua kan, ada stok barang atau apa gitu. Seperti apa mekanisme pembagian sisa hasil usaha? SHU ini kita targetkan siapa peminjam paling besar, maka SHU paling besar. Jadi walaupun adik anggota koperasi, tapi kalau tidak pernah pinjam, ngapain kita bagi SHU-nya? Nah itu makanya kita termotivasi oleh itu SHU-nya. Bagaimana sistem pengembangan keputusan di koperasi? Sistem pengembangan bagaimana? Pembagian dana SHU-nya. Itu tadi sebagai anggota kita kan berdasarkan besarnya pinjaman. Dari besarnya pinjaman itu ada aturannya. Berapa persen dia ketika pinjamannya sudah sekian atau berapa persen? Ada aturannya. Ya, selanjutnya bagaimana bentuk pelayanan kepada anggota koperasi? Bentuk pelayanan itu sebenarnya biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Gitu. Yang penting ada dana, siapa mau pinjam ya silakan. Gitu. Jadi kita tetap umumkan. Berapa aktif anggota terlibat dalam kegiatan koperasi? Kalau aktif semua Semua karyawan. ya, semua karyawan. Dan hampir setiap bulan kok tanya ada loh. Kalau ada pinjam dulu tuh. Selanjutnya apakah ada pelatihan atau penyuluhan untuk anggota? Ada pelatihan penyuluhan untuk anggota ada berapa kali yang kita kirim anggota kita untuk pelatihan seperti yang baru ini pelatihan penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh koperasi ada pelatihan penyuluhan, pelatihan sosialisasi itu ada. Apakah ada tantangan terbesar dalam gerakan koperasi? Itu tadi tantangan kita sebenarnya ada terkait dengan bagaimana sistem keuangan koperasi itu kita mau buka bukan cuma untuk usaha BDM saja. Itu lagi terkait dengan nah, karena kita mau juga untuk buka pinjaman maksudnya diperlakukan untuk masyarakat, boleh? Tapi kan sebenarnya kan pasti ada. Boleh kita melakukan untuk usaha pengembangan, misalnya untuk buka usaha toko kecil atau toko pengadaan, ada di dalam aturan dasar kita. Cuma itu lagi, ada lagi, ya. Jelas kalau kita sudah buka usaha-usaha itu berarti koperasi ini sudah bergerak di luar. Bagaimana cara koperasi mengatasi? Itu kan saya bilang, mencari cara kita harus perlu pendanaan, perlu ya. Untuk harapan jangka panjangnya koperasi ke depannya bagaimana? Ya, kita berharap pengembangan usaha kita akan lebih maju. Gitu. Jadi kita inginkan bahwa koperasi sebagai BDM ini bukan cuma untuk BDM sendiri, bisa sebagai membantu masyarakat juga. Tapi intinya itu lagi pengembangan dan regulasi. Nah, sampai kita dianggap mengembangkan usaha yang luar biasa. Kalau untuk sekarang Pak, inovasi yang ingin diterapkan ada tidak koperasi? Inovasi sebenarnya itu tadi yang saya katakan, inovasi itu kan banyak yang kita kembangkan, dan termasuk pengadaan, pengembangan dari sisi pinjaman supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat umum, kemudian dari sisi usaha lain seperti kopi atau apa itu kan bisa sebenarnya. Cuma itu lagi saya bilang tadi salah satunya